Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kreatif. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial ataupun pembelajaran bagaimana kita mendesain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, sebelum kita masuk pada tahap pembelajaran, mari kita kenal dulu apa sebenarnya CorelDRAW itu. Nah, jadi CorelDRAW adalah aplikasi ataupun sebuah drawing software yang sangat populer di kalangan para pekerja profesional ataupun untuk pemakaian pribadi. Jadi hasil dari kerja dari CorelDRAW ini diantaranya bisa berupa brosur, kartu nama, banner, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi CorelDRAW ini sudah digunakan oleh banyak orang yang sekarang cukup banyak penggunanya, walaupun pada saat ini ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan sistemnya atau cara kerjanya sama seperti CorelDRAW ini, sebut saja seperti Canva dan lain-lain. Hanya saja tentu CorelDRAW ini banyak memiliki keunggulan. Di antaranya yang saya ketahui adalah CorelDRAW ini adalah sebuah aplikasi yang dipasang pada sebuah komputer, sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terkoneksi kepada internet. Sedangkan Canva walaupun juga banyak memiliki kelebihan, akan tetapi Canva adalah aplikasi yang saya ketahui itu adalah aplikasi yang berbasis web ya, yang hanya bisa kita lakukan ketika kita terkoneksi pada jaringan. Nah, jadi itu salah satu kelebihan mengapa aplikasi CorelDRAW sampai saat ini masih populer. Nah, baiklah, kita akan coba memasuki pada bidang kerja dari CorelDRAW itu. Baiklah, sekarang kita siapkan yang pertama adalah tentunya adalah hidupkan komputer Anda. Kemudian kita buka aplikasi CorelDRAW. Nah, saya menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2022. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman semua menggunakan aplikasi yang bukan sama seperti yang saya gunakan, sebenarnya tidak masalah, karena pada dasarnya sama saja, hanya beberapa fitur-fitur yang mungkin letaknya berubah ya. Misalnya di CorelDRAW X7 letaknya power clip itu ada terpisah, kemudian pada CorelDRAW 2022 ini ternyata letaknya pada objek. Jadi seperti itu. Dan tampilan secara tampilan ada perubahan juga, lebih dinamis ya daripada aplikasi seri yang sebelumnya. Nah, ini sudah saya buka. Nah, kalau teman-teman sudah mendesain dan sudah selesai atau belum selesai, itu otomatis tersimpan dan bisa kita edit ya di sini. Jadi tampil di bagian kanan dan bawah ini ya. Ini hasil desain sebelumnya. Akan tetapi apabila kita baru pertama kali membuka aplikasi ini, maka yang timbul pada saat pertama kali kita membuka adalah cuma tanda plus ini atau tanda tambah ini, artinya kita membuka dokumen. Nah, sekarang kita akan membuat salah satu proyek ataupun dokumen ya. Baiklah, kita langsung saja. Kita klik. Nah, di sini sudah tampil pilihan beberapa pilihan yang mengharuskan kita memilih. Di antaranya adalah itu kita harus beri nama dulu. Misalnya kita beri nama belajar 1.
Ini preset artinya warna yang ingin kita pilih. Jadi ada beberapa pilihan, diantaranya baik itu RGB ataupun CMYK ya. Saya menyarankan gunakan RGB. Nah, kita pilih RGB. Kemudian kita dihadapkan pada pilihan jenis kertas atau ukuran kertas. Nah, di sini ada juga pilihannya, banyak sekali ini. Kalau kita ingin membuat buku, maka biasanya A4 ataupun A5 atau F4. Nah, itu untuk buku. Tapi kalau kita ingin membuat banner dan lain sebagainya, banner maksudnya spanduk misalnya, maka kita sesuai permintaan ya. Misalnya di sini permintaan 100 kali 1 meter ya, 1 meter kali 2 meter misalnya. Nah, kita tulis di sini 100, kemudian 200. Nah, ini contoh untuk ketika ada permintaan membuat spanduk yang ukurannya semeter kali 2 meter. Nah, pada hari ini kita coba gunakan kertas F4. Ini kita pilih F4, maka nanti hasil ketika kita ingin mencetaknya, maka ukuran kertasnya harus F4. Kemudian ini adalah resolusi. Yang resolusi adalah artinya kita hasil dari desain itu, entah kecil ataupun besar. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus kualitas gambarnya, dan semakin tinggi juga formatnya, maksudnya ukurannya. Bahkan sampai ada yang sampai 100 MB per desain. Itu tergantung kita bagaimana menulis resolusinya di sini. Nah, ini jadi minimalnya itu 300 ya, maksimal seberapapun, mau 1000 juga bisa. Nah, mau 10.000 juga bisa, tapi itu nanti tentu berpengaruh kepada hasil gambar yang kita inginkan. Kalau kita ingin mencetak spanduk yang besar, tentu resolusinya ini juga harus besar. Contohnya spanduk yang 100 meter nah, misalnya, tapi itu jarang ya sampai 100 meter. Itu tentu resolusinya juga harus ngikut gitu, harus ngikut besar ya. Jadi kita sesuai kebutuhan kita, tentunya yang kecil-kecil saja dulu ya. Kita yang paling minimal lah resolusi 300. Nah, coba sekarang kita oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilan awalnya. Nah, di sini tentu teman-teman kalau pertama kali membuka tentu bingung ya, bagaimana awal kita menggunakan CorelDRAW ini ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Apakah sudah bingung atau sudah paham? Nah, jadi bagian-bagian dari CorelDRAW itu, antara muka CorelDRAW itu yang pertama title bar, kemudian menu bar, 3 standar toolbar. Nah, kalau standar toolbar itu ada pada sebelah atas sini. Nah ya, nah ini artinya standar toolbar. Ini ada ini menambahkan dokumen baru, kemudian ini mengekspor dari mengimpor maksudnya mengimpor dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Ada save juga. Nah, ini macam-macam toolbar yang ada di sini. Standar toolbarnya. Kemudian property bar. Itu yang ada di sini ya. Ini ukuran kertas, kemudian ini juga ukuran kertas, kemudian ini kalau kita menginginkan portrait ataupun landscape, ini kita pilih landscape, maka kertasnya juga landscape. Kemudian ini unitnya bisa kita pilih sentimeter ataupun meter, bahkan kilometer juga bisa di sini, tergantung bagaimana yang kita inginkan. Nah, itu adalah property tool. Nah, sekarang kita beralih kepada tool untuk menggambar.
Jadi letaknya adalah di sebelah kiri. Bagian kiri ini namanya tool untuk ataupun toolbar untuk menggambar. Jadi di sini ya, di sini ada pick tool, kemudian shape tool, kemudian crop tool. Ini adalah zoom tool, freehand tool, artistic media tool, kemudian rentake, ellipse tool, polygon, text, kemudian parallel, kemudian connector tool, kemudian apalagi ini shadow tool, transparan, kemudian color, kemudian interactive fill. Nah, fungsi-fungsi ini diantaranya yang pertama tadi pick tool, yang bagian sini. Pick tool itu gunanya adalah untuk memilih dan mengaktifkan objek untuk melakukan manipulasi objek. Misalnya scaling, rotating, skewing, ataupun resizing. Nah, jadi itu fungsi dari tool dari pick tool. Kalau shape tool itu fungsinya adalah melakukan proses editing node pada shape komponen garis dari objek. Kemudian crop tool ini adalah fungsinya untuk mengcrop ya, mengcrop gambar. Oke, baiklah kita contohkan satu persatu sederhana, cara kerja sederhana dari tool ini. Kita coba dulu buat desain kotak. Nah, kotak ataupun segi empat. Nah, ini kita buat dua ya. Cara menduplikatnya bisa langsung kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita geser ke samping, ataupun bisa juga dengan Ctrl D ataupun duklik pad. Nah, ini Ctrl D. Nah, ini ketika kita ingin memindahkan dari satu objek ke objek yang lain, kita harus namanya pick tool ya, atau kita ingin menetralkan disebut dengan pick tool. Nah ini adalah fungsi dari pick tool ya. Ketika kita ingin kembali, maka tekan pick tool ataupun tekan yang tidak ada objeknya. Nah di sini misalnya, maka itu akan netral. Kemudian fungsi dari crop tool itu adalah mengcrop ya, mengcrop gambar, contohnya seperti ini. Nah, maka akan tercrop, itu fungsinya. Itu salah satu contoh saja. Oke, baiklah kita lanjutkan pada tool yang berikutnya. Yang fungsi dari zoom ya. Zoom ini adalah untuk memperbesar objek atau sebenarnya bukan memperbesar objeknya, tetapi memperbesar penglihatan kita dalam mendesain. Ini sebenarnya sama saja ukurannya, tapi kita besarkan. Nah, ini kita bisa lebih detail melihat objek yang kita buat. Dan berikutnya, fungsi dari tool yang bagian sini ataupun freehand tool itu fungsinya adalah untuk menggaris ya, menggaris. Nah, di freehand tuh artinya kita sesuai kehendak kita, free, bebas ya. Ada sebenarnya pilihan yang lain, contohnya seperti nah poin ini datar. Banyak lagi tool yang lain yang mungkin bisa kita explore ya nantinya ya teman-teman semua. Banyak sekali pilihannya ini. Kita hanya coba satu aja ya, freehand ini saja. Ini ada freehand, 2 point line, bezier, fan, B-spline, polyplane, dan 3 point curve ya. Jadi di sini silahkan dicoba teman-teman nanti fungsinya seperti apa. Kemudian ini adalah untuk artistic media, artinya kita menggaris yang lebih artistik ya. Coba kita contohkan satu. Nah, ini
semacam kaligrafi ya. Kaligrafi, kita bisa membuat kaligrafi dengan tool ini. Yang selanjutnya, nah ini kan ini salah satu fungsi dari Pick Tool. Nah ini kan kita pada ini sedang aktif Brush Tool tadi. Oh bukan, Artistic Media tadi sedang aktif nih. Kalau kita ingin menetralkan, kita harus tekan Pick Tool lagi. Nah jadi ini fungsi dari Pick Tool, maka tidak aktif lagi. Berikutnya ini lingkaran, mungkin teman-teman sudah tahu ini lingkaran. Nah kemudian ini poligon. Poligon ini kita bisa pilih berapa segi yang kita inginkan atau berapa persegi. Ini contohnya 4, kita tambah 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi terserah. Kemudian teks. Nah, teks ini langsung saja kita klik. Nah, kemudian kita bisa langsung menulis di sini. Nah, kemudian ini adalah semacam garis ya. Kita ini tidak terlalu penting dan sebagainya. Tapi kalau untuk para desain bangunan boleh menggunakan ini. Tapi kalau kita hanya sekedar, kita kan tujuannya untuk menggambar visual ya, untuk misalnya banner, kemudian spanduk, maka yang banyak kita gunakan tuh biasanya ya ini jarang kita gunakan, yang lainnya itu aja. Nah misalnya ini ada shadow. Ini shadow ini artinya adalah bayangan ya. Mungkin sekilas saja dulu ya. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita praktiknya pada video part yang kedua ya nanti ya. Silahkan nanti dicari di YouTube ya. Akan saya terbitkan video yang part keduanya. Nah ini tadi adalah kita menggunakan shadow tool ya. Sebenarnya ada lagi di dalam ini seperti contour, blend, distort, envelope, extrude, dan block shadow ya. Itu bisa kita gunakan. Nanti kita akan praktikkan pada video bagian yang kedua atau part kedua, nanti akan saya terbitkan. Kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir yang ingin kita bahas adalah transparency tool, ataupun untuk mentransparankan desain kita. Ini yang terakhir untuk kita praktikkan. Yang pertama dulu, kita sudah punya desain ya, yang seperti ini contohnya. Ini desain namanya. Ini harus kita kasih warna untuk melihat apakah transparansi kita berhasil ataupun tidak. Ini kita kasih warna dulu. Untuk mengkasih warna ini ada di sebelah kanan, dari layar ini ya. Nah di sini. Nah yang sebelah sini adalah palette warna yang boleh kita pilih ya. Kita pilih merah. Nah ini sudah merah. Kemudian kita pilih lagi misalnya ya, apa nih, dark brown ya, dark brown. Nah kita pilih ya. Kemudian kita letakkan bagian atas. Nah bagian atas ini bisa kita transparansi, contohnya seperti ini. Nah ini sudah transparan yang atasnya. Nah maka warna yang di bawah menggradasi pada bagian yang atas itu mah transparan. Jadi bagian atas ini bisa transparan. Nah ini hasilnya. Boleh kita pakai transparan pilihan lain, contohnya seperti ini. Nah kita boleh pakai transparan yang ini. Pilihan adalah di bagian atas kanan ini, pilihan untuk bagaimana style ataupun gaya transparan itu yang kita gunakan. Ini no transparan artinya tidak transparan ya, jadi tidak berfungsi. Kemudian yang kedua uniform, kita coba. Nah maka transparannya menyeluruh. Kemudian ini bagian samping kanan. Kemudian ini pakai pattern atau pecton pattern atau motif. Ini juga sama, dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan teman-teman dicoba fitur-fitur yang lain. Nah mungkin sampai di sini saja. Kita zoom out dulu ya.
Ini kalau kita ingin memperkecil desain kita, untuk memperkecil penglihatan desain kita zoom tool di sini, kemudian kita zoom out. Nah, kita pilih di sini, maka desainnya mengecil seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan, Ctrl S, kita beri nama belajar 1. Nah, sudah selesai. Jadi desain ini nanti bisa kita buka lagi pada ketika kita ingin mengeditnya ya, dan melanjutkan pembelajaran ini. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Nanti silahkan dilihat lagi pada video yang akan saya tayangkan atau saya terbitkan nanti di bagian 2 ataupun part 2. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.